Anak-anak, mari kita berdoa agar mata kita dibukakan sehingga dapat membedakan antara terang yang sesungguhnya atau terang yang bisa padam. Bagaimana caranya? Ingat tidak? Waktu Berham kecil, kalau berjalan selalu mengikuti Mama. Tapi setelah besar, kamu mau bebas dan merasa gerakan Mama terlalu lambat. Oh, kalau begitu sama dengan keinginan kita mengikuti langkah Tuhan. Seringkali langkah Tuhan sangat lambat dan tidak sama dengan keinginan Berham. Tapi terkadang sangat cepat seperti lari kencang. Jadi ketika mengikuti langkah Tuhan, maka bertindaklah seperti anak kecil yang takut tersesat, takut jatuh kalau berjalan sendirian. Segera kita ikuti gerak langkah Tuhan untuk melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yuk teman-teman, buka mata, lihatlah terang yang sesungguhnya. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita dalam kerajaan Allah dan kita mau mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan menganugerahkan pengertian kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengenal Tuhan Yesus dan hidup bagi Dia. Berkatilah supaya sungguh-sungguh kami diubahkan oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Yohanes Pembaptis menyebutkan bahwa untuk membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Mengapa demikian? Karena Yohanes Pembaptis mengenal bahwa Sang Mesias itu bukanlah manusia biasa, karena dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia seperti pada umumnya manusia, seperti Yohanes Pembaptis, seperti orang-orang Farisi, seperti orang-orang Saduki, dan juga seperti kita, adik-adik. Nah, esok paginya ketika Yohanes Pembaptis mau kembali melayani Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengantri untuk dibaptiskan. Ternyata di sana ada Tuhan Yesus yang juga mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adik-adik, bukankah dia itu Allah? Namun mengapa Tuhan Yesus mau dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis? Bukankah baptisan itu lambang dari pengampunan dan pemulihan yang Tuhan akan anugerahkan? Mengapakah demikian? Adik-adik, disinilah kita melihat kerendahan Tuhan Yesus. Dia tahu betul bahwa dia diutus oleh Bapa di surga untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Jadi dia harus menjadi sama dengan manusia. Dia harus menyatukan diri dengan umatnya yang akan ditebus. Dan sebagai seorang penebus, dia tidak boleh bercacat celah sedikit pun. Setiap tuntutan hukum Taurat, Tuhan Yesus harus penuhi. Itulah mengapa dengan kerendahan hati Tuhan Yesus mau dibaptiskan untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat, untuk menyatakan kesatuannya dengan seluruh umatnya, sehingga dia dapat menanggung dosa-dosa mereka dan menebus dosa-dosa mereka. Itulah mengapa Tuhan Yesus mau dibaptiskan. Nah, ketika Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus ada di antara orang-orang yang mau dibaptis, maka dia berseru kepada orang banyak itu, "Lihatlah dia, anak domba Allah yang akan menebus dosa umat manusia." Adik-adik, mengapakah di antara kerumunan orang banyak itu
Yohanes Pembaptis dapat melihat bahwa itulah Sang Kristus, bahwa dialah Sang Mesias yang harus menebus dosa manusia. Karena Bapa di surga yang mengutus Yohanes Pembaptis untuk membaptis dengan air sudah bersabda kepada Yohanes Pembaptis bahwa kalau nanti langit terbuka, kamu melihat Roh Kudus turun dan hinggap di atas orang dalam bentuk burung merpati, dialah Sang Mesias itu. Dan Yohanes Pembaptis dapat melihat itu karena Tuhan membukakan itu untuk Yohanes Pembaptis. Adik-adik, demikianlah kita diajar bahwa kita hanya dapat mengenal bahwa Kristus Tuhan itu adalah Sang Mesias kalau Roh Kudus bekerja di antara kita. Adik-adik, Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia nanti hanya membaptis dengan air, tetapi dia ini akan membaptis dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang benar-benar melakukan pengampunan dosa dan pemulihan hidup, dan dia nanti yang akan mengutus Roh Kudus untuk memimpin orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Dia. Adik-adik, inilah juga kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Dia benar-benar menyatakan siapakah Kristus. Dia benar-benar mengerjakan bagiannya untuk menyatakan Kristus itu kepada banyak orang. Adik-adik, itulah juga tugas dari setiap kita. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita juga diutus untuk menjadi saksinya. Bukan tentang kita, tetapi berita yang kita sampaikan adalah tentang Sang Kristus itu. Dia yang akan mengampuni dosa manusia. Dia yang akan memulihkan kehidupan kita. Karena dalam Dialah anugerah Tuhan, anugerah Bapa di surga akan turun atas kita. Berbahagialah kita adik-adik, karena kita boleh mendapatkan penebusan dalam Kristus, namun juga kita diberikan kesempatan untuk bersaksi tentang Dia. Kiranya petualangan kita boleh menguatkan iman kita. Kita aman karena Juru Selamat kita sungguh telah datang menghapuskan dosa kita. Dan kita bersukacita karena kita diberikan mandat untuk memberitakan Dia kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau berkenan menyatakan Kristus Tuhan di dalam hidup kami oleh karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga kami dapat berseru kepada Bapa di surga bahwa kami membutuhkan keselamatan, dan kami bersyukur kepada Bapa di surga karena keselamatan itu Tuhan telah sediakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa di surga, namun tolonglah kami supaya kami hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, dan berikan keberanian kepada kami untuk menyatakan Injil Tuhan, sehingga melalui hidup kami, melalui tutur kata kami, banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, dan mau membuka hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh hidup dalam kelimpahan syukur. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup dalam keberanian untuk bersaksi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berham kagum, kenapa Kristus yang adalah Allah sejati masih mau mengikuti tata upacara baptisan. Hal ini sesuai yang dijanjikan bahwa pada waktu Mesias datang akan mentahirkan dunia yang cemar. Ya ampun, Yesus rela merendahkan dirinya sebagai hamba yang mengerjakan tanda lahir ya. Ditambah lagi, Yohanes Pembaptis yang adalah orang biasa dipakai untuk membaptis Allah. Anak-anak, perhatikanlah. Tugas seorang hamba Tuhan yaitu menjalankan tugas yang paling rendah. Sebenarnya, hal ini merupakan kehormatan yang terlalu besar bagi manusia. Mereka rela dianggap orang tidak tenar, orang yang tersembunyi di mana dunia tidak mengenal mereka,
namun namanya tercatat di sorga karena sudah mengenal Anak Domba Allah yang menghapus kotoran yang paling menentang kekudusan Allah serta merusak kebahagiaan semua umat manusia. Teman-teman, terbentang luas kesempatan untuk semakin bertekun dalam firman-Nya yang besok terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 30 sampai dengan 34. Shalom.